yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada ya, di rumah kita masing-masing, ada mungkin masih dalam perjalanan, tapi boleh bersama dengan kita ya di malam hari ini. Kita akan melakukan persekutuan doa di malam hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, nanti kita akan mute semua selama persekutuan doa ini. Tetapi jikalau Bapak Ibu tidak keberatan, video boleh tetap on begitu ya, biar kita boleh saling melihat dan boleh saling mengetahui dan saling bersehati tentunya ya. Dan nanti Bapak Ibu Saudara, jikalau di dalam doa, persekutuan doa ini ada hal-hal yang ingin didoakan, Bapak Ibu Saudara boleh menuliskannya di chat ya, di chat yang di Zoom kita ini. Di bawah kita ini ada kolom chat, Bapak Ibu Saudara tuliskan pokok doa di sana. Nanti kita akan bersama-sama boleh mendoakannya. Begitu ya. Baik, kita akan siapkan hati kita untuk boleh memulai ibadah persekutuan doa pada malam hari ini. Saya persilakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam, shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Senang sekali bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara dimanapun engkau berada untuk kita sama-sama bersekutu di dalam doa. Di doa malam hari Rabu ini Bapak Ibu Saudara. Dan sepanjang hari mungkin kita sudah disibukkan oleh aktivitas sehari-hari. Mungkin ada yang belajar online, ada yang bekerja, ada yang ke kantor, dan lain sebagainya. Tapi malam hari ini kita sama-sama akan menikmati hadirat Tuhan. Kita akan bersekutu di dalam doa, menaikkan doa-doa kepada Tuhan, permohonan kita kepada Tuhan, dan sambil kita memuji dan menyembah Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 31 ayat yang ke-22. Dikatakan terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Untuk itu apapun keadaanmu pada malam hari ini, mari sama-sama dengan iman katakan, aku percaya kepada Tuhan yang akan mengubah ratapanku menjadi puji-pujian, menjadi tari-tarian, menjadi sukacita. Mari Bapak Saudara, dimanapun engkau berada, kita tepuk tangan sama-sama. Ya. Sama-sama katakan, kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Ya. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Amin. Sama-sama. Di dalam kesesakan kau beri kelegaan, di dalam kesedihan kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun mereka membawa damai dan sukacita. Hey, kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Oh, oh, oh. Kau telah ubahkan ratapanku
naikkan pujian ini Bapak Saudara. Di dalam kesesakan, katakan di dalam kesesakan Kau beri kelegaan, di dalam kesedihan dengan imanmu Kau beri penghiburan, kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun merekam, membawa damai dan sukacita, sukacita. Hey, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Oh, oh, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Nyanyikan, nyanyikan kidung pujian. Sekali lagi katakan, nyanyikan kidung pujian. Yang percaya katakan amin. Amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami sungguh percaya dengan apa yang kami nyanyikan tadi Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan kami, Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Allah yang datang ke dunia ini, menyelamatkan setiap kami dengan darah yang tidak pernah dapat dibayar Tuhan Yesus. Pengorbanan-Mu yang sempurna menyelamatkan kehidupan kami, menyucikan setiap dosa kami. Dan Allah yang sama yang mati buat kami, Allah yang sama yang akan menuntun kami, mengangkat kami pada waktu kami jatuh, menghibur kami, mengubah ratapan kami menjadi tari-tarian. Apapun keadaan kami pada malam hari ini, kami punya pengharapan karena kami punya Tuhan yang hidup. Dan kami punya Tuhan yang berjanji akan membawa kami ke rumah Tuhan yang kekal. Hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Menaikkan puji-pujian langsung kepada Tuhan di tahta-Mu yang kudus. Itu pengharapan kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan memilih kami. Tuhan menjadikan kami warga kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada pada malam hari ini. Dan Tuhan akan menjawab setiap doa kami. Kami percaya akan mujizat Tuhan. Tetapi lebih dari itu kami percaya akan penyertaan Tuhan. Penghiburan dari Tuhan. Apapun perjalanan yang harus kami lalui, kami percaya Tuhan beserta dengan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Dan kemuliaan Tuhan akan nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkaryalah di dalam kehidupan kami di persekutuan doa pada malam hari ini. Akan ada banyak orang jemaat Tuhan yang dipulihkan, disembuhkan, dimerdekakan, dilepaskan oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Senang sekali bisa ketemu Bapak Ibu dan kita menyembah Tuhan tadi bersama dan
Malam hari ini kita persekutuan doa, jadi tentu kita nggak cuma nyanyi-nyanyi, tapi kita juga mau berdoa bersama ya malam hari ini. Ada beberapa pokok doa, nanti kita akan doakan bersama-sama. Yang pertama, kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita percaya bahwa kita hadir di tengah-tengah bangsa ini, walaupun kita minoritas, tapi firman Tuhan mengingatkan kita kalau kita itu mesti mengusahakan kesejahteraan kota, berdoa untuk kota, bangsa di mana kita tinggal. Jadi kita malam hari ini mau berdoa. Pertama, kita mau bersyukur tentunya untuk bangsa dan negara kita. Angka penularan COVID yang semakin hari juga semakin berkurang. Kita bersyukur ya, dan ini menjadi sebuah harapan begitu loh akan pemulihan kehidupan di bangsa kita. Nah, kita berdoa supaya Tuhan yang terus menolong. Jadi yang pertama kita mau bersyukur dulu, kita mau buka suara sama-sama, meskipun dalam keadaan mute di rumah kita masing-masing, tapi saya percaya Bapak Ibu, kita berdoa, dan waktu kita berdoa kita mendengar sendiri apa yang kita doakan, dan itu akan terus juga menolong kita untuk mengasihi Tuhan, mencintai juga bangsa kita, dan kita mau sama-sama bersyukur. Mari kita buka suara, sama-sama kita bersyukur dulu untuk bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Bapak, kami terima kasih, bersyukur Tuhan, karena kami lahir, besar, bekerja, hidup, menjalani kehidupan kami di tengah-tengah bangsa Indonesia. Meskipun bangsa ini nggak sempurna Tuhan, tapi kami percaya bahwa kehadiran kami di tengah-tengah bangsa ini, itu ada rencana Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, meskipun pandemi begitu memporak-porandakan berbagai sisi kehidupan di tengah-tengah bangsa, tapi kami bersyukur bahwa angka penularan COVID semakin hari semakin menurun, dan kami bersyukur Tuhan bahwa ini memberikan sebuah pengharapan buat kami orang-orang Indonesia yang tinggal, bekerja, hidup di tengah-tengah bangsa ini. Kami bersyukur untuk campur tangan Tuhan. Kami bersyukur bahwa di tengah-tengah pandemi kami tahu cinta Tuhan atas kami, atas orang anak-anak-Mu, orang percaya di Indonesia. Tetap Tuhan nyatakan atas kasih-Mu bagi bangsa kami, atas penyertaan Tuhan bagi bangsa kami, atas kedaulatan Tuhan yang kami percaya Tuhan masih miliki di tengah-tengah bangsa kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami nyatakan syukur kami ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah kami juga akan menaikkan pokok doa kami yang lain untuk bangsa negara kami. Tuhan, Kau yang dengar. Bapak Ibu Saudara, mari kita juga berdoa. Berapa dari kita sudah divaksin, kita bersyukur juga untuk itu. Tapi angka untuk memenuhi untuk vaksinisasi ini supaya terjadinya ada muncul kekebalan komunitas kelompok itu masih panjang begitu ya. Jadi kita berdoa supaya pemerintah juga ditolong oleh Tuhan, diberikan kemampuan untuk bisa memanage supaya vaksinisasi ini bisa dikerjakan dengan baik, dengan tertib. Dan kita berdoa supaya ini menjadi sebuah solusi yang baik bagi pandemi kita, sehingga kerinduan kita kalau ini berjalan dengan baik, muncul kekebalan kelompok atau kekebalan komunitas, akhirnya juga berbagai sisi kehidupan di bangsa kita dipulihkan, ya. Ekonomi juga bisa semakin hari semakin dipulihkan, sehingga kita yang bekerja, kita yang melakukan bisnis, kita mungkin mengalami keterpurukan selama pandemi, Tuhan yang tolong lagi, Tuhan yang bangkitkan lagi ya. Jadi kita berdoa untuk vaksinisasi ini supaya Tuhan yang tolong, yang memberkati. Kita mau berdoa untuk hal ini ya. Mari kita sama-sama kita buka suara, kita berdoa. Nanti saya minta Pendeta Sobi ya yang tutup untuk pokok doa untuk bangsa negara. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu, kami bersyukur, berterima kasih banyak Tuhan yang tolong bangsa kami. Kami bersyukur berapa dari kami sudah divaksin. Tuhan, Engkau yang memberkati kami, Tuhan. Kami berterima kasih kepada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Masih banyak lagi Tuhan orang-orang Indonesia yang belum menerima vaksin. Kami berdoa supaya pemerintah dapat ditolong oleh Tuhan untuk dapat memiliki sistem pendistribusian yang baik di rumah sakit, di puskesmas. Kami berdoa bahkan di berbagai-bagai instansi yang sudah
ditunjuk Tuhan. Biarlah penyelenggaraan vaksin ini benar-benar dikerjakan dengan baik, dengan tertib. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada orang-orang juga yang ingin memanfaatkan situasi ini, mengambil keuntungan dari dalam. Kami patahkan Tuhan keinginan jahat itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada Tuhan, biarlah Tuhan tolong semakin banyak lagi orang Indonesia yang divaksin dan mereka memiliki kekebalan sehingga pada akhirnya menjadi solusi yang baik buat kondisi pandemi kami yang kami alami. Kami berdoa supaya ini juga menjadi jawaban Tuhan sehingga perekonomian bangsa kami dipulihkan. Kami yang bekerja, mengerjakan bisnis yang mungkin beberapa waktu yang lalu sempat terpuruk, bisa dibangkitkan kembali Tuhan. Engkau yang tolong, Tuhan yang berkati. Makasih Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan. Bapa yang di surga, ini doa kami Tuhan bagi bangsa kami. Kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi bangsa ini, dan kami menyerahkan bangsa ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biar sungguh Tuhan yang boleh menolong setiap permasalahan yang ada, boleh diselesaikan dengan baik. Berikan hikmat kepada pemimpin negara kami, berikan mereka hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh peka, dan mereka boleh memutuskan kebijakan yang terbaik untuk banyak orang bagi bangsa ini Tuhan. Sekali kami berdoa sebagai anak bangsa, kami menyerahkan Tuhan, biar sungguh Tuhan, Engkau yang boleh turut campur tangan terus memimpin bangsa ini kepada jalan yang terbaik, boleh sesuai dengan apa yang Kau rencanakan bagi bangsa ini Tuhan. Sekali lagi kami berdoa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Saudara, kita akan sebentar lagi diberkati oleh satu kesaksian dari Bapak Hendra dan Ibu Lianawati. Saya sungguh percaya kesaksian mereka akan memberkati setiap kita. Bapak Saudara, kalau mungkin Bapak Saudara terkadang di jalan mungkin melihat ada jalanan yang kurang baik, yang rusak berlobang. Biasanya Bapak Saudara di situ ada pembangunan konstruksi. Mungkin kita tidak nyaman pada waktu melintasi jalan tersebut. Tetapi beberapa waktu kemudian, beberapa minggu kemudian, beberapa bulan kemudian, saudara akan melihat ada satu bangunan yang kokoh yang menjadikan kebaikan buat setiap kita. Dan mungkin dalam kehidupan kita Bapak Saudara, seakan-akan kita berjalan di dalam jalan yang berlubang, bergelombang, tidak nyaman. Tetapi ada hal yang baik yang Tuhan persiapkan untuk mengkonstruksi hidup kita, mengkonstruksi sekeliling kita Bapak Saudara. Percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik buat saudara dan saya. Untuk itu Bapak Saudara, dengan imanmu sama-sama nyanyikan pujian ini. Katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu pasti yang terbaik. Amin. Kami percaya Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sama-sama katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
kasih yang terbaik. Kita naikkan pujian ini sekali lagi Bapak Saudara. Mari yang wanita katakan, bila kau izinkan sesuatu terjadi. Amin. Katakan, ku percaya Tuhan. Iya. Mari yang pria katakan, bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sama-sama dengan imanmu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati segala problema di dalam kehidupan kami Tuhan, kami percaya Tuhan punya rencana yang indah buat setiap kami. Biar hidup kami menjadi kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Mari dengan imanmu Bapak Saudara, sekali lagi katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Apapun keadaanmu Bapak Saudara, mari panggil nama Tuhan, nama yang ajaib, nama yang sanggup menolongmu. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku harapan. Panggil namanya, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku
katakan berikanku pengharapan. Berikanku pengharapan. Amin. Kita akan sama-sama dengarkan kesaksian. Silakan. Kalau kita ngomong jadi kedengaran. Kalau ada yang strip ini kita ada kerja. Kita ngomong. Itu dia nggak bisa kedengaran itu. Sudah, Ci, silakan, Ci. Oke. Ya. Ya. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bersyukur sekali pada malam ini saya boleh berbagi kesaksian di mana bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, atau bulan Januari, saya mengalami kebesaran Tuhan di dalam hidup saya, bahwa saya menjalani operasi bypass jantung. Ini bukanlah sesuatu yang menggembirakan, tapi sungguh jujur menakutkan saya. Tapi puji Tuhan, segalanya sudah berlalu, dan saya merasakan sungguh-sungguh pertolongan Tuhan di dalam saya boleh melakukan operasi ini. Dan saya sempat bertanya kepada Tuhan, kok saya harus mengalami hal ini dalam hidup saya? Tetapi Tuhan sungguh menguatkan saya boleh mengalami melalui semuanya ini dengan penyertaan dari Tuhan. Dan saya juga bersyukur bahwa sampai hari ini saya masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari dan cukup tidak mengalami kendala-kendala yang harus saya lakukan. Mungkin lebih detail apa yang saya alami bisa ditambahkan oleh Yana, oleh istri saya. Ya, Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya mau bersyukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan begitu baik. Tuhan mengasihi kami. Kami juga merasakan banget bagaimana Tuhan itu menolong setiap hal yang Hendra alami selama masa dia mengalami operasi sampai dia pulang ke rumah. Itu benar-benar hal yang luar biasa yang saya alami bersama dengan Tuhan. Saya juga bersyukur punya teman-teman, punya komunitas, punya gereja, punya hamba Tuhan yang senantiasa berdoa buat kami, menguatkan kami, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan. Karena terus terang, selama dia ada di rumah sakit, saya sendirian di sana menjaga dia di ruang tunggu itu sendirian. Selama 7 hari, 7 malam saya di sana. Saya bersyukur banget kepada Tuhan, menyambung kesaksian saya waktu di buku Tetap Teguh dan Bersyukur. Waktu itu memasuki tahun 2021, Hendra belum ada kepastian untuk kapan harus dioperasi. Ternyata waktu Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Tanggal 24 Januari dia dijadwalkan untuk operasi bypass. Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan begitu baik sehingga dia bisa dioperasi. Tanggal 24 Januari itu hari Minggu. Saya juga bingung, kok dokter mau operasinya hari Minggu ya? Ternyata ya memang waktunya Tuhan ya begitulah. Mungkin karena pandemi begini dokternya nggak ada yang ke gereja, mungkin dia pakai ini ya, pakai virtual atau apa. Jadi ya bisa dilakukan pada hari Minggu. Jadi operasi dilakukan itu dari jam 9 masuk ke kamar operasi sampai jam 3 siang. Jam 3 siang itu dokter bedah itu memanggil saya. Dia bilang, "Ibu, operasi Bapak ini sudah berhasil. Walaupun sulitnya minta ampun," katanya. Tapi sudah berhasil dengan sukses. Saya waktu itu nggak punya pikiran tanya, kenapa
sulitnya apa gitu, saya nggak tanya. Yang penting saya cuma pikir, oh sudah oke, sudah berhasil, sudah sukses. Itu sudah membuat hati saya lega gitu, karena saya dari pagi itu tungguin itu benar-benar sampai nggak bisa apa-apa, cuma bisa berdoa dan berdoa. Akhirnya dia dipindahkan ke ruang ICU. Sampai jam 5:30 sore saya diperbolehkan masuk untuk melihat dia. Ternyata dia sudah mulai sadar. Dia sudah sadar. Sampai dokter itu tanya, ini siapa nih? Dia bilang, ya ini istri saya. Dokter bilang, bagus, berarti dia udah sadar katanya. Oke, saya melihat perkembangan Hendra itu luar biasa. Sadar. Besok pagi-pagi dia sudah boleh saya diberikan makanan. Saya disuruh datang untuk menyuapi dia makan. Saya bilang, dokter ini udah boleh makan? Boleh katanya. Kasih aja katanya. Nah itu benar-benar saya melihat perkembangan yang Tuhan itu menyatakan kuasanya. Dia sadar dan dia berasa, dia tuh nggak rasa. Saya bilang, sakit yang mana, sakit apa nggak? Dia bilang, nggak ada yang sakit, semuanya biasa aja katanya. Waduh, puji Tuhan. Tetapi di hari kedua itu saya sedikit tegang ya, karena dokter memanggil saya. Dia bilang, ibu harus tanda tangan ini. Apa ini dokter? Ini surat bahwa Bapak akan, karena kondisi ginjalnya kurang baik. Karena harusnya dia mengeluarkan urin itu satu hari 500 cc, tapi dia cuma keluar 100. Jadi dokter sudah berembuk bahwa ini harus dicuci darah. Waduh, saya takut banget sebagai orang awam dengar kata cuci darah tuh, saya benar-benar rasanya, aduh, gimana ya? Kok harus cuci darah ya? Apalagi dokternya bilang, resikonya dia bisa cuci darah sekali atau bisa cuci darah seumur hidup. Waduh, saya tambah takut dengar itu. Tapi ya udah, dia bilang ini yang terbaik Bu, katanya. Dokter sudah sama-sama berembuk bahwa inilah yang terbaik buat Pak Hendra. Akhirnya dokter bilang, yang mau ngomong ke Pak Hendra siapa nih? Ibu atau saya dokter? Saya takutnya dia katanya down katanya. Oh, saya pikir ya udahlah, saya yang ngomong aja dokter. Saya ngomong sama Hendra, saya berdoa. Tapi dia justru dia nggak berasa apa-apa, cuma bilang gini, ya udahlah kalau emang itu yang terbaik, dokter bilang itu yang terbaik, ya udah nggak apa-apa, jalanin aja katanya. Waduh, saya bersyukur dia nggak sampai ketakutan atau apa ya. Itu jam 1 siang. Dokter bilang tapi nanti ya jam 2 kita lihat lagi katanya. Saya mau ini dulu operasi kecil untuk masukin selang di mungkin di dekat paha situ supaya nanti nggak bulak-balik untuk cuci darahnya. Aduh, saya cuma bisa, Tuhan, saya hanya bisa berserah kepada Tuhan. Dia bilang, ibu tunggu di luar dulu deh, nanti dipanggil. Saya di luar itu saya langsung WhatsApp hamba-hamba Tuhan, teman-teman semua, teman-teman komsel, saya bilang tolong bantu doa, karena Hendra ini mau dicuci darah. Saya takut banget, saya takutnya dia keterusan cuci darah. Itu yang saya takutkan. Akhirnya saya cuma bisa duduk dan berdoa di sana. Jam 3 saya tungguin kok saya nggak dipanggil-panggil gitu ya. Akhirnya jam 3:30 saya masuk sendiri ke dalam ruang dokter di sana. Bilang, dokter, ini gimana? Jadi nggak cuci darahnya? Karena ini udah jam 3:30. Dokternya bilang apa? Oh, ibu, saya lupa ya kasih tahu ya. Ternyata nggak perlu cuci darah karena urin yang selama ini ini sekarang udah keluar dengan baik. Ini menandakan bahwa racunnya itu sudah keluar, jadi nggak perlu lagi cuci darah. Saya cuma bisa langsung duduk lemes. Saya bilang, Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kalau bukan campur tangan Tuhan, kalau bukan karena doa dari teman-teman semua, saya nggak tahu deh akan gimana gitu ya. Saya berasa banget itu tangan Tuhan yang bekerja, tangan Tuhan yang menolong. Sejak saat itu, begitu kalau saya masuk ke tempat ICU itu saya lihatin dia punya urin, dan saya melihat itu Tuhan bekerja luar biasa. Setiap hari itu sudah mulai banyak. Jadi dokter bilang udah nggak perlu lagi cuci darah karena semua sudah keluar dengan sendirinya dengan baik. Dia bilang kalau bukan tangan Tuhan itu nggak mungkin bisa seperti itu. Terus dokter bedahnya juga kalau dia tiap pagi datang, 1 hari sampai 3 kali dia datang. Pernah 1 pagi dia datang ke tempat Hendra, dia bilang gini, Pak Hendra, saya melihat Pak Hendra bisa segar begini, bisa baik begini, saya semakin kagum dengan Tuhan Yesus saya katanya. Karena kebetulan dokter bedahnya itu orang Kristen juga ya. Dia bilang saya semakin kagum kepada Tuhan Yesus saya. Tuhan itu benar-benar baik, Tuhan itu maha kuasa. Dia bekerja luar biasa di dalam diri Pak Hendra. Dia tersering kali dia tuh seminggu dalam 7 hari itu dia tuh ada 2-3 kali tuh membawa Hendra berdoa bersyukur kepada Tuhan. Saya lagi bingung kenapa ya kok dia sampai begitu banget gitu. Nah, akhirnya setelah dia dirawat 7 hari, dokter itu bilang luar biasa. Dengan kondisi yang saya operasi begitu sulit, dia bisa pulang dalam waktu yang 7 hari itu benar-benar
kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Saya masih nggak mengerti sulitnya apa gitu. Sampai akhirnya kami kontrol seminggu kemudian, dia bilang gini, tahu nggak Bu sulitnya apa? Itu dia punya otot-otot jantung itu udah seperti kawat, keras semua katanya. Saya belum pernah operasi bypass jantung yang sesulit seperti yang Pak Hendra ini, dia bilang. Saya sampai bingung waktu saya buka, saya lihat, waduh ini kok ototnya udah kayak kawat semua mengeras begini karena penuh dengan plak. Ini yang menyulitkan saya sampai minta hikmat Tuhan untuk bisa menyambung ya otot-otot yang dari kaki itu kan diambil otot dari kaki itu untuk disambungkan di otot-otot jantung dia. Itu makanya kakinya itu diambil ototnya banyak sekali katanya. Karena ini terlalu sulit buat saya katanya. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan menyempurnakan hasil operasi. Oh, saya baru tahu ternyata begitu ya dok. Makanya dokter bilang sulit ya. Iya katanya. Ini kalau bukan anugerah Tuhan nggak mungkin katanya. Pak Hendra itu bisa cepat pulang begini, bisa sehat begini 7 hari, bisa pulang. Katanya, ini benar-benar suatu mujizat dari Tuhan. Dia bilang, saya kagum banget sama Tuhan Yesus saya. Dalam hati saya, Tuhan terima kasih. Engkau bukan cuma bekerja buat Hendra, bukan hanya memberikan anugerah buat kami melihat kebaikan Tuhan, tetapi Tuhan juga bekerja memberikan suatu kesempatan buat dokter melihat kebaikan Tuhan, melihat suster-suster juga melihat kebaikan Tuhan. Mereka sungguh-sungguh kagum kepada Tuhan. Karena apa? Karena kejadian dalam diri Hendra inilah yang membuat mereka bisa kagum kepada Tuhan. Saya benar-benar tidak habis pikir. Pertama saya tidak memilih Hermina Kemayoran. Kami lebih memilih ke Harapan Kita karena saya pikir dokter-dokter Harapan Kita itu semuanya ahli di dalam jantung. Ternyata Tuhan malah mengalihkan ke yang lebih dekat, Hermina Kemayoran. Ternyata dokter-dokter dari Hermina Kemayoran itu semuanya dokter dari Harapan Kita. Makanya dia bilang kamu nggak usah ke Harapan Kita, di sini aja. Kami semua dokter dari Harapan Kita. Waduh, saya bersyukur banget kepada Tuhan. Kadang-kadang apa yang kita pikir, apa yang kita mau itu sesuai dengan keinginan kita, hati kita. Tetapi Tuhan itu melampaui dari apa yang kita pikirkan. Yang dituju adalah yang jauh, akhirnya malah yang dekat yang Tuhan kasih. Dan itu benar-benar penanganan di Rumah Sakit Hermina Kemayoran itu begitu baik. Dia juga bersih, tempatnya bersih. Mereka begitu perhatian. Dan semuanya itu benar-benar melakukan bagian mereka tuh dengan sungguh-sungguh. Setiap suster, setiap dokter yang merawat di ruang ICU itu ada 2 orang yang sama-sama seperti Hendra di bypass jantung. Tetapi dua-duanya sungguh-sungguh ditangani dengan begitu baik. Pada saat kami mau pulang, dokternya bilang, boleh nggak Bapak coba bikin kesaksian buat rumah sakit ini, supaya apa yang Bapak alami selama di rumah sakit ini, apa yang Bapak alami waktu dia dilakukan tindakan, Bapak bikin testimoni ya, kesaksian buat rumah sakit ini. Dia bilang, apakah perlu dokter? Perlu banget katanya, supaya orang-orang juga tahu bahwa apa yang dilakukan oleh rumah sakit ini baik tuh buat pasiennya. Oh, dengan senang hati akhirnya Kak Hendra membuat testimoni dari apa yang dia sudah alami di dalam masa dia perawatan sampai dia pulang ke rumah. Benar-benar 7 hari bisa pulang ke rumah dengan kondisi kondisi yang begitu sulit ini. Dia bilang ini benar-benar amazing, benar-benar luar biasa Tuhan itu. Saya bersyukur banget. Kalau bukan Tuhan, nggak mungkin katanya ini Hendra bisa begini. Bisa seger dalam waktu 7 hari, dia sudah benar-benar bagus banget. Dan jahitannya itu nggak ada yang bermasalah. Semua rapi, semua bagus, semua kering. Benar-benar itu luar biasa. Pada saat dia keluar dari rumah sakit, itu saya takut banget melihat dia selangnya di mana-mana. Tadi begitu dia pulang, semuanya udah dicabut itu rasanya, aduh, dia benar-benar itu seperti diperbaharui oleh Tuhan. Dia benar-benar segar, dia pulang dengan sehat. Terus selama di rumah itu, pemulihan, cuma butuh waktu 8 hari. Dia sudah bisa beraktivitas seperti biasa kembali. Bahkan dia bisa ke kantor, bawa mobil sendiri, cuma dengan waktu 8 hari. Saya kadang-kadang bingung, kamu jangan memaksakan diri. Ini kalau memang belum bisa, jangan. Loh, orang saya nggak rasa apa-apa kok. Saya udah bisa. Semuanya saya bisa lakukan, nggak ada masalah. Saya takut dia di kantor itu kan harus naik tangga ke lantai 2. Saya bilang, kamu jangan paksakan kalau nggak bisa. Dia bilang,
Waktu pulang saya tanya, gimana tadi naik tangga? Dia bilang nggak rasa apa-apa, biasa aja. Waduh, benar-benar itu kalau bukan tangan Tuhan, kalau bukan kebaikan Tuhan, nggak mungkin aja dia bisa seperti itu. Melalui kejadian ini, saya sungguh-sungguh merasakan banget ya, bahwa waktu kita bukan waktu Tuhan, tapi waktu Tuhan itulah yang terbaik buat kami. Ditunda sebulan lebih itu memang harus waktunya Tuhan. Begitu dia menjalani operasi, semua bisa berjalan dengan lancar karena dia sudah siap, lebih siap. Nah, melalui kejadian ini, saya sungguh merasakan banget bahwa Tuhan itu begitu baik ya. Kalau bukan hanya kemurahan, kalau bukan kemurahan Tuhan, nggak mungkin Hendra bisa melalui seperti ini. Tuhan melakukan apa yang melampaui dari apa yang kami pikirkan. Itulah yang Tuhan lakukan buat kami. Biarlah melalui kejadian ini, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan, orang-orang juga sekitar kami juga boleh melihat kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, sehingga mereka pun diberkati semuanya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Oke, iya. Bapak Ibu, saudara, kita sudah mendengar kesaksian dari Ciliana, Kohendra. Kita bersyukur ya, sama-sama campur tangan Tuhan yang luar biasa dan kesaksian yang sangat indah, yang membuat kita tentu semakin pengen memuliakan nama Tuhan, semakin pengen mengabdikan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus ya. Saya minta Musa Randy mungkin ya bisa mendoakan untuk Pak Hendra, untuk Ciliana yang mendampingi terus supaya Tuhan yang terus menjaga kesehatan, menolong, berdua dalam menjalani kehidupan dan pekerjaan yang ada, pelayanan juga. Silakan Musa. Mari kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, saat ini hamba-Mu bersama seluruh jemaat ingin bersama-sama menyatukan suara kami, iman kami bahwasannya kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Tuhan, apa yang Kau kerjakan di dalam kehidupan dari Pak Hendra, kami tahu Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Kalau bukan Tuhan yang bermurah hati, kami tahu Tuhan, bahwa tidak pernah akan terjadi mujizat seperti ini. Semua karena Tuhan. Tuhan, kami percaya ketika Tuhan nyatakan mujizat-Mu menyembuhkan Pak Hendra, kami hanya tahu satu hal, semakin kami diteguhkan iman kami, semakin kami percaya kami punya pribadi Allah yang sungguh mencintai umat-Mu, yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu di dalam segala kondisi apapun. Dan Tuhan memberikan yang terbaik kepada Pak Hendra dan Ciliana. Wah, terima kasih Tuhan, kami mengaminkan bahwa waktu Tuhan yang terbaik. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Tapi yang terbaik buat kami. Justru sesungguhnya ketika Tuhan lakukan itu, agar semua kami boleh mengatakan bahwasannya kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Kemurahan Tuhan dinyatakan melalui kehidupan dari Pak Hendra dan Ciliana. Hamba berdoa pada malam hari ini kiranya terus Tuhan sembuhkan Pak Hendra. Tuhan semakin ingatkan kembali kepada mereka cinta kasih setia Tuhan, dan semakin iman mereka semakin teguhkan, semakin mereka cinta Tuhan, semakin mereka memberikan hidup mereka untuk Tuhan. Kami rindu bila hidup mereka menjadi instrumen yang indah untuk sungguh-sungguh Tuhan menceritakan kebaikan Tuhan. Hidup mereka menjadi sebuah surat Kristus yang terbuka, yang dibaca oleh setiap orang. Tuhan berkati kesehatan terus Pak Hendra, dan juga kami berdoa untuk Ciliana, Tuhan terus pimpin dalam mendampingi dan menyertai Pak Hendra. Kami berdoa dimanapun mereka berada, mereka belum menjadi saksi Tuhan. Berkati untuk anaknya Yosi dan juga mantunya Tuhan yang ada di Kanada, mereka pun boleh menyaksikan kebaikan Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus penebus kami hidup. Amin. Amin. Ya, kita mau berdoa lagi, Bapak Ibu Saudara. Kita mau berdoa bersama-sama. Kali ini kita mau berdoa untuk gereja kita, untuk jemaat, dan pertama kita mau juga bersyukur ya. Jadi saya ingin mengajak kata pertama yang kita pengen
keluarkan dari mulut kita waktu kita mau mendoakan sesuatu, kita bersyukur. Bersyukur karena apa? Karena sampai dengan hari ini, meskipun di tengah-tengah pandemi, meskipun banyak ketidaksempurnaan tentunya, tapi semua pelayanan yang ada di GKBJ Kelapa Gading semuanya bisa dikerjakan dengan baik ya. Meskipun tentu pelayanan itu ada banyak kesulitan dan tantangannya, tapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan terus memelihara gereja kita, memelihara semua komunitas yang ada di gereja kita. Kami berdoa supaya tangan Tuhan itu terus menaungi, terus memberkati gereja kita. Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa sama-sama. Bapa, kami datang, kami bersyukur kepada Tuhan untuk gereja kami GKBJ Kelapa Gading. Kami bersyukur Tuhan bahwa tentu kehadiran kami berjemaat di GKBJ Kelapa Gading itu bukan kebetulan Tuhan. Ada banyak perjalanan rohani yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, yang tentu melibatkan komunitas yang ada di dalam GKBJ Kelapa Gading ini. Dan kami bersyukur kepada Tuhan. Gereja kami mungkin nggak besar sekali Tuhan, bukan mega church Tuhan. Tapi kami bersyukur bahwa dengan komunitas yang kami miliki, kami tetap mengalami sama-sama bisa merasakan kasih, penyertaan Tuhan, pertolongan, cinta kasih satu sama lain di dalam sesama anggota tubuh Kristus dalam gereja ini. Kami bersyukur untuk semua pelayanan yang bisa dikerjakan dengan baik, meskipun ada ketidaksempurnaan di dalamnya, tapi kami percaya Tuhan, semuanya itu Tuhan yang akan sempurnakan. Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Bapa untuk pertolongan Tuhan. Bahkan juga Tuhan, kalau kami lihat ya, sampai dengan detik ini Tuhan, kayak pandemi sudah lewat selama 1 tahun lebih ini ya Tuhan. Tuhan memelihara semua pelayan-pelayan Tuhan di gereja kami. Itu yang membuat kami semakin amazed kepada Tuhan bahwa setiap minggu kami mesti datang untuk melayani, tapi Tuhan tetap protect semua pelayan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Engkau sayang sama kami Tuhan. Dan biarlah kesadaran ini menolong kami untuk juga semakin cinta kepada Tuhan. Semakin memberikan hidup kami kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih banyak, kami bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita juga mau berdoa, bersyukur untuk jemaat Tuhan yang beberapa waktu lalu sempat mengalami sakit, tapi Tuhan tolong, Tuhan sudah pulihkan, dan kita berdoa supaya Tuhan terus menolong setiap Bapak Ibu yang sudah dipulihkan ini justru bisa mengalami pengalaman rohani bersama dengan Tuhan, dan hatinya semakin berpaut kepada Tuhan, bahwa pengalaman sakit yang mereka alami itu adalah bukan hanya sekedar pengalaman jasmani, tapi juga pengalaman rohani yang mereka bisa nikmati bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kita mau berdoa untuk itu, sama-sama kita buka suara, kita bersyukur, dan kita mendoakan jemaat Tuhan yang sudah Tuhan pulihkan dari sakit. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih banyak kepada Tuhan untuk jemaat Tuhan yang beberapa waktu lalu sakit, apakah itu karena COVID atau karena yang lainnya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan yang tolong. Kami bersyukur kalau pemulihan itu sudah terjadi, dan kami berdoa biarlah pemulihan yang mereka rasakan itu Tuhan bisa membawa mereka semakin dekat dengan Tuhan, bisa menjadi sebuah pengalaman rohani mereka bersama dengan Tuhan. Tuhan, Engkau yang tolong. Yang berdoa kepada Tuhan, bahkan kalau mereka masih dalam keadaan yang sakit, Tuhan, Engkau yang pulihkan, Engkau yang sembuhkan, Engkau yang jamah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Dan Bapak Ibu, kita juga mau berdoa. Berikutnya, saya bagi dalam 2 kelompok ya. Jadi bapak-bapak dan kaum ibu. Nah, kaum bapak berdoa untuk rencana untuk pemilihan majelis yang baru. Jadi tahun ini kita akan melakukan pemilihan majelis di sekitaran pertengahan tahun ini ya. Jadi kita berdoa supaya proses pemilihan bakal calon itu terus masih dilakukan, dan kita berdoa supaya Tuhan yang menolong, memberkati semua proses bisa berjalan dengan baik. Tuhan yang memilih, mengangkat orang-orang yang tepat untuk menjadi pemimpin-pemimpin di gereja kita ya. Ini kaum bapak doakan ini. Lalu kemudian kaum ibu doakan untuk relasi di dalam keluarga selama pandemi ini, supaya Tuhan yang tolong, kalau ada relasi yang kurang baik, Tuhan yang pulihkan ya, supaya relasi di dalam keluarga dipenuhi dengan cinta kasih. Nah, kita berdoa juga untuk masih kaum ibu, untuk pekerjaan dan bisnis daripada jemaat Tuhan yang mungkin sebagian mengalami hambatan. Kita berdoa supaya Tuhan yang tolong. Lalu yang terakhir, kita doa sama-sama nanti untuk studi anak-anak kita ataupun kuliah yang masih dikerjakan secara online, bahkan juga
rencana ke depan kita terus doakan apakah pemerintah nanti mau membuka sekolah atau tidak, supaya hikmat Tuhan yang menuntun keputusan itu ya. Jadi ada beberapa pokok doa tadi yang sudah saya bagikan. Mari kita buka suara, kita berdoa. Nanti saya minta kesediaan Semu Kuifa untuk menutup pokok doa untuk gereja dan jemaat ya. Mari kita buka suara, kita sama-sama berdoa. Bapa, kami datang kepadamu, kami mau berdoa untuk rencana pemilihan majelis gereja kami, majelis yang baru Tuhan di sekitar pertengahan tahun ini. Berdoa supaya proses pemilihan calon bisa dikerjakan dengan baik, Tuhan yang memberikan hikmat untuk para hamba Tuhan dan semua tim formatur yang ada. Biarlah Tuhan tolong supaya Tuhan pakai mereka, sehingga benar-benar pemimpin yang akan menjadi pemimpin majelis di gereja kami adalah orang-orang yang benar-benar dekat dengan Tuhan, adalah orang-orang yang kami rindu Tuhan sendiri pilih dan Tuhan sendiri angkat untuk Tuhan pakai menjadi alat di tangan Tuhan yang mulia. Mungkin bukan orang yang sempurna Tuhan, tapi biarlah di tengah-tengah ketidaksempurnaan itu Tuhan yang menyempurnakannya, sehingga itu juga menjadi sebuah pengalaman rohani bagi orang-orang yang Tuhan pilih. Tuhan, terima kasih banyak. Kami juga mau berdoa untuk studi dan kuliah anak-anak kami secara online. Tuhan tolong, mungkin sudah masuk ke dalam masa kejenuhan karena selama setahun mereka hanya berhadapan dengan laptop, Tuhan, berhadapan dengan gadget mereka waktu mengerjakan studi. Kami berdoa supaya Tuhan yang kuatkan mereka, mampukan mereka Tuhan untuk bisa dapat mengikuti, mendapatkan ilmu dan memperlengkapi mereka untuk masa depan mereka. Tuhan yang tolong berkati juga para orang tua yang mungkin masih menemani anak-anak yang masih kecil dalam studi. Berikan kekuatan, berikan ketabahan, berikan pengertian. Tuhan yang berikan juga kemampuan untuk bisa melihat bahwa semuanya ini ada di dalam kerangka perjalanan rohani mereka bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini doa kami serahkan seluruh pokok damai dalam tangan Tuhan. Silakan Semu Kuifa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau kami sebagai anak-anak-Mu di dalam komunitas GKBJ Kelapa Gading, kami boleh mengalami Engkau. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh bergumul bersama-sama untuk saudara-saudari kami yang sakit. Kami boleh bersama-sama bergumul untuk saudara-saudari kami yang mengalami pergumulan di dalam keluarga. Terima kasih Tuhan, kalau kami juga boleh melihat jawaban doa yang Tuhan berikan kepada kami, yang kami yakin dan percaya itu yang terbaik. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami mohon Tuhan, Kau yang tolong gereja kami boleh semakin bersatu, boleh saling memperlengkapi, boleh bergandengan tangan Tuhan untuk saling boleh menolong, menopang, mendoakan, dan kami sama-sama boleh mengalami Tuhan. Tuhan, Kau berkati terus untuk para hamba Tuhan, untuk para majelis, untuk segala kebijakan yang perlu kami ambil. Kami mohon Tuhan, Engkau yang terus memberi hikmat, dan bahkan Engkau yang akan terus memberkati setiap jemaat-Mu. Walaupun kami tidak bertemu secara fisik, tapi kami boleh terus saling mendukung. Kami boleh sama-sama saling menguatkan ya Tuhan, dan terutama kami rindu Tuhan, Engkau terus memberkati-Mu ini boleh semakin bertumbuh, dan boleh Engkau pakai Tuhan menjadi alat-Mu, menjadi saluran berkat-Mu bagi banyak orang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur berdoa. Amin. Oke. Baik Bapak Saudara, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Asyar. Baik, selamat malam sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Saya mengajak kita untuk boleh membaca firman Tuhan. Mungkin karena kesulitan dalam PowerPoint, saya akan membacakan saja ya Bapak Ibu Saudara. Saya mengambil dari Yakobus, ataupun surat Yakobus pasal yang pertama, ayat 2 dan ayat yang ketiga. Saya bacakan, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Sekali lagi saya ingin membacakannya untuk kita sekalian. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan
apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saya ingin mengawali renungan ini dengan mengutip sebuah pernyataan. Demikian pernyataannya. Di dunia ini kita nggak mungkin bisa menghindari atau bersembunyi dari masalah. Ya, sekali lagi, di dunia ini kita nggak bisa menghindari dan bersembunyi dari masalah, dari kesulitan, dari cobaan-cobaan dan bahkan ujian hidup. Namun yang membedakan seorang itu memiliki kedewasaan adalah respon ataupun reaksi kita ketika mengalami ujian itu. Ya, lalu saya ingin mengutip pernyataan seorang pengkhotbah, Jonathan Edwards, yang dia hidup di zamannya sekitar 1703 sampai 1758. Dia katakan begini, Bapak Ibu Saudara. Di muka bumi ini, semua orang sungguh-sungguh ingin mencari yang namanya kebahagiaan. Ya, dia lakukan apapun itu dengan bersemangat ingin mendapatkannya yang namanya kebahagiaan. Dia menggunakan segala alat untuk mencari namanya kebahagiaan, yang pada akhirnya bertujuan membahagiakan dirinya sendiri. Nah, kurang lebih begitu dari pernyataan Jonathan Edwards. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau bagian yang kita tadi ataupun saya bacakan, ini sebuah surat yang tentunya kita mengetahui Yakobus menuliskannya kepada jemaat yang ada di perantauan saat itu. Dan diperkirakan Bapak Ibu Saudara, mereka hidup di luar Palestina. Dan kehidupan yang mereka alami ternyata bukan kehidupan yang mudah. Mereka sebagai perantau, mereka hidup dengan begitu banyak pergumulan. Dan bahkan dikatakan kondisi itu, situasi itu, membuat dia itu menjadi orang yang setiap harinya bergumul dengan kondisi kehidupannya. Bahkan ada beberapa penafsir mengatakan bahwa saat itu orang-orang non-Yahudi pun, orang Yahudi non-Kristen, itu juga tidak suka dengan orang-orang Kristen saat itu. Mereka begitu mencibirkan, mereka begitu mengucilkan orang-orang percaya. Ini menjadi sebuah pergumulan orang-orang percaya yang ada di perantauan saat itu. Dan bahkan Bapak Ibu Saudara, pemerintahan Romawi sangat-sangat juga tidak menyukai kehidupan orang Kristen saat itu. Jadi mereka sesama orang Yahudi pun, mereka diperlakukan atau memperlakukan yang menjadikan mereka itu menderita. Dan pemerintahan pun saat itu menjadikan mereka juga tidak bisa menikmati kehidupan selayaknya orang-orang Romawi lainnya. Dan orang-orang Yahudi diperlakukan tidak baik saat itu. Nah, dengan situasi yang sedemikian itu, Bapak Ibu Saudara, Yakobus kemudian menuliskan surat ini kepada mereka. Dengan kondisi kesukaran, kondisi pergumulan, bahkan bukan hanya itu, pergumulan yang mereka alami sungguh sangat-sangat membuat mereka itu menderita. Jadi kalau berkaitan dengan sosialisasi di masyarakat, mereka itu Bapak Ibu Saudara konon mereka sampai untuk berjualan pun menjajakan barangnya. Kalau dia seorang pedagang, mereka bilang jangan membeli pada orang itu karena orang itu begini begitu dan seterusnya. Dan ini sebuah pergumulan yang saya pikir sangat luar biasa. Pergumulan yang berat di dalam hidup dan di dalam menjalankan keseharian kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam kondisi yang seperti itu, Yakobus menuliskan kepada mereka dengan sebuah perkataan, sebuah ayat yang saya pikir ini menjadi ayat yang bagaimana kita bisa memahami bagian ini. Dia katakan, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan
ketekunan. Bapak Ibu Saudara, dia katakan bahwa ketika menghadapi pergumulan, masalah, kesulitan yang seperti itu, Yakobus ingin mengajarkan bahwa anggap itu sebagai suatu kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana ini kita bisa memahaminya? Apa yang dimaksudkan dari bagian ini? Atau apa yang Yakobus ajarkan kepada kita mungkin hari ini yang mengalami pergumulan, mengalami masalah, mengalami kesulitan, mungkin bahkan seperti yang Pak Hendra tadi alami, masa-masa menanti bagaimana Tuhan menjawab itu kan biasanya membutuhkan proses dan waktu. Begitu ya. Membutuhkan begitu banyak effort, membutuhkan begitu banyak hal yang kita perlukan. Kapan jawaban itu? Nah, saya pikir ini menjadi sebuah perenungan yang boleh kita akan renungkan malam hari ini. Yakobus katakan, saudara-saudara, anggap itu sebagai suatu kebahagiaan. Nah, reaksi apa yang seharusnya muncul, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya? Yang pertama, apa yang menjadi makna sesungguhnya menganggap pencobaan-pencobaan itu sebagai suatu kebahagiaan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, tentunya pencobaan itu bukan berarti, atau mengalami pencobaan itu bukan berarti kita ini berpura-pura bahagia. Menganggap pencobaan itu sebagai kebahagiaan bukan berarti kita pura-pura. Berpura-pura bahagia meskipun kita mengalami pergumulan dan masalah. Ya, berpura-pura untuk tetap sukacita ketika kita mengalami masalah. Saya percaya ini kok sulit kita melakukannya. Dan Yakobus tidak maksudkan menganggap kebahagiaan itu dengan berpura-pura. Tapi sesungguhnya kalau kita perhatikan ada banyak orang yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita berjumpa dengan seseorang, kemudian kita bertanya, apa kabarnya? Begitu ya. Mereka jawab yang pasti selalu apa, Bapak Ibu Saudara? Baik, luar biasa gitu, dan seterusnya. Nah, apakah memang betul baik dan luar biasa? Syukur, saya bilang kalau hal itu memang terjadi. Tapi kadang kita ini memberikan ekspresi dan reaksi seperti yang kepura-puraan saja. Ada sebenarnya masalah, pergumulan, tapi kita sampaikan kita tidak seperti yang terjadi. Agar apa? Seolah-olah kita ini tidak ada masalah. Nah, kadang kita berpura-pura yang sedemikian, bukan? Dan bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita berpura-pura, bukankah itu malah justru membuat diri kita itu tidak mengalami damai sejahtera? Karena bukan hanya kita membohongi orang lain saat kita sampaikan tadi, tapi bukankah kita juga membohongi diri kita sendiri, dan bahkan kita membohongi Tuhan. Betul ya? Padahal kita mungkin setiap hari bergumul, berdoa dengan pergumulan-pergumulan tadi, lalu belum terjawab itu, tetapi kita sudah berpura-pura. Seolah-olah itu sudah dijawab dan kita katakan baik dan sehat, misalkan begitu. Nah, yang Yakobus maksudkan, anggaplah itu sebagai sebuah kebahagiaan, bukan berpura-pura bahagia seperti ini. Bukan sebuah kebohongan yang kemudian diekspresikan, yang sesungguhnya itu mungkin belum bahagia, tapi kita ekspresikan bahagia. Tidak sedemikian itu, Bapak Ibu Saudara. Lalu bukan juga sesungguhnya apa yang dinyatakan Yakobus menganggap itu sebagai sebuah kebahagiaan. Kita ini berarti nggak boleh sedih. Bukan berarti begitu. Atau kita menganggap bahwa kesukaran itu sebagai sebuah berkat. Ya, saya sering mendengar gitu ya. Mungkin kita mengungkapkannya, ya ini mungkin Tuhan memberkati kita dengan cara yang seperti ini, gitu ya. Atau kita anggap ini berkat. Bapak Ibu Saudara, saya pikir kita memiliki pemikiran yang ekstrim saat kita nyatakan bahwa kesukaran itu adalah sebuah berkat. Saya pikir ini luar biasa. Tetapi yang sesungguhnya ingin Yakobus katakan bahwa kita bukan berarti nggak boleh sedih. Anggaplah sebuah kebahagiaan. Bukan berarti kita kemudian nggak sedih di dalam hal itu. Tetapi sesungguhnya bukankah kesulitan itu bisa membuat kita sedih?
kesulitan itu bukankah justru kita membuat menangis? Menganggap sebagai kebahagiaan nggak boleh nangis mungkin pada waktu kita mengalami pencobaan. Bukan begitu. Ya, kalau kita merasa memang perlu menangis, perlu bergumul, mencucurkan air mata, saya percaya yang ingin Yakobus katakan, kamu nggak boleh sedih, tapi lakukanlah itu, cucurkanlah air mata. Ungkapkanlah itu kesedihanmu dan kesukaranmu itu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini yang saya percaya, meskipun saat kita mengalami pergumulan itu, kita belum dijawab oleh Tuhan. Kesukaran-kesukaran itu masih terus terjadi. Tetapi kita mungkin juga masih terus mengalami ketakutan, terus mengalami kekecewaan, terus mengalami sesuatu yang menyulitkan hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang dimaksudkan sesungguhnya yang ingin Yakobus inginkan dari surat yang ditulis ini, dari ayat 2 ini? Anggaplah itu sebagai kebahagiaan. Saya percaya Yakobus itu memiliki kerinduan supaya kita sebagai anak Tuhan memiliki ekspresi yang tepat dan benar saat mengalami pergumulan itu. Anggaplah itu sebagai kebahagiaan, adalah sebuah reaksi ekspresi yang sungguh-sungguh itu keluar dari hati kita. Ekspresi yang sungguh-sungguh ada ketulusan, ada satu ekspresi yang mau menerima dan bersyukur dengan keadaan yang terjadi. Menerima dan bersyukur yang ia alami ataupun kesulitan yang kita alami itu. Kita mau menerima itu. Kita mau menikmati itu bahkan. Dan bahkan kalau saya boleh katakan, kita boleh menikmati itu, sebuah ujian itu, kesukaran itu, apapun hal lainnya itu, kita nikmati kesulitan itu di dalam hidup kita. Dan kemudian ketika kita menikmati ekspresi yang keluar dari hidup kita atau di dalam diri kita, ada sebuah ketulusan untuk menerima sebuah realita itu. Kita tulus untuk menerima dengan apa Bapak Ibu Saudara? Dengan sebuah keyakinan bahwa itu tuh ada tujuan Tuhan di dalam hal ataupun di dalam kesulitan yang kita alami. Tujuannya apa? Tujuannya adalah tujuan yang menyatakan bahwa kita ini akan mengalami sebuah pertumbuhan. Ya, sebuah pertumbuhan iman kita, sebuah pertumbuhan, pertambahan juga pemahaman, pengenalan hidup kita akan Tuhan. Bahkan kita boleh katakan bahwa melalui kesukaran, melalui kesulitan itu, kita ini boleh naik level. Gitu ya. Kalau anak-anak sekolah ingin naik kelas, harus mengalami ujian ulangan-ulangan yang harus dihadapi. Nah, saya pikir hal yang seperti itu. Kita harus memahami, menganggap sebuah kebahagiaan dalam setiap pergumulan kita. Kita harus menganggap itu menjadi sarana pertumbuhan iman kita. Sarana pertumbuhan di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Jadi bukan hanya kemudian kita memahami dan mengerti dalam pikiran kita saja, tetapi kita mengalami di dalam kehidupan keseharian kita. Nah, yang tentunya kemudian dengan sebuah harapan bahwa di dalam pergumulan itu, di dalam kesulitan itu, dalam pencobaan itu, dalam ujian-ujian yang kita hadapi itu, kita akan membuahkan sebuah hasil. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, sebab kamu tahu ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Bapak Ibu Saudara, juga dikatakan di dalam Ayub 23 ayat 10, dikatakan demikian. Ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kedua hal ini mengajarkan bahwa setiap kesulitan, pencobaan hidup, pergumulan,
sakit penyakit, masalah ekonomi, keluarga, dan seterusnya. Biarlah kita menganggap itu akan membuahkan sebuah hasil di nantinya. Dan itu memurnikan kehidupan kita, menguji hidup kita, kerohanian kita. Dan kita sebagai orang percaya akan timbul seperti emas. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah ini akan membantu kita, menolong kita. Saat hari-hari ini kita mungkin mengalami pergumulan, mengalami kesulitan, mengalami masalah, sakit penyakit yang mungkin belum tersembuhkan, permasalahan ekonomi yang belum terselesaikan, dan bahkan pergumulan-pergumulan lain. Mari kita menikmati itu semuanya. Mari kita menerima itu semuanya dengan sebuah kerelaan. Mari kita juga memahami bahwa Tuhan akan menjanjikan di belakang itu ujian ini sebagai ujian pertumbuhan iman kita. Kita akan naik level, naik kelas. Di dalam posisi kita ini, Tuhan akan berikan dan janjikan sungguh, saya percaya, sebuah pengharapan yang tidak berkesudahan di dalam hidup kita. Dan kita percaya di dalam pergumulan kita, Allah itu turut bekerja dan selalu memberikan kepada kita kebaikannya yang terbaik untuk kita. Mari Bapak Ibu saudara, kita meyakini pergumulan sebesar apapun, mari kita syukuri. Karena di dalamnya, ketika kita menganggap sebagai sebuah kebahagiaan, itu akan membuat kedamaian dan kelegaan dan bahagia yang sejati di dalam hidup kita. Dan kiranya ini akan menolong dan memberkati kita. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih kalau malam hari ini kami sudah diteguhkan melalui kesaksian yang boleh dialami oleh Pak Hendra. Dan kami bersyukur ya Tuhan, di dalam pengharapan beliau kepada Tuhan, dan itu sungguh nyata. Dan Engkau menyatakan kebaikan-Mu buat Pak Hendra. Kami juga bersyukur Tuhan mengingatkan kami, ketika kami menghadapi pergumulan yang seperti itu mungkin, dan pergumulan-pergumulan lain, Engkau mengingatkan kami, biarlah kami tetap memiliki kebahagiaan itu, dan menganggap hal itu sebagai sebuah kebahagiaan. Karena sesungguhnya Tuhan, itu akan membuat kami mengalami pertumbuhan di dalam keimanan kami. Tuhan tolong kami, dan Tuhan terus pelihara kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Saya sungguh percaya Bapak Saudara diberkati oleh firman Tuhan dan oleh doa-doa yang sama-sama kita sampaikan kepada Tuhan pada malam hari ini. Dan sebelum kita pulang, mari sama-sama kita naikkan pujian ini sebagai pengakuan kita di hadapan Tuhan bahwa Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang kita andalkan di dalam kehidupan kita, yang kita percaya. Mari sama-sama katakan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Amin. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
lagi dengan imanmu. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saudara, mari kita bersama-sama kita berdoa, minta pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu, kami bersyukur karena Tuhan memimpin ibadah kami pada malam hari ini. Tuhan, kami bersyukur karena kami tahu Tuhan ada di dalam persekutuan doa kami. Tuhan, terima kasih untuk segala pertolongan Tuhan. Tuhan, lewat berbagai kesulitan dan permasalahan, Tuhan membawa hidup kami keluar dari ilusi kepada sebuah hidup realita yang sesungguhnya menjadi murid Kristus yang sejati. Kami diproses. Kami tahu Tuhan bahwa sesungguhnya kalau buah anggur itu tidak diperas, tidak akan menjadi anggur. Zaitun tidak diperas, tidak akan menjadi minyak. Tuhan, kami tahu ketika kami diproses, sungguh Tuhan, kami boleh menjadi alat-Mu yang berguna, menyatakan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pergumulan jemaat-Mu pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Baik saat ini Tuhan, mereka yang saat ini ikut di dalam kebaktian doa pada malam ini, ada di antara mereka yang mungkin di tengah pergumulan, tengah-tengah mungkin kebimbangan, Tuhan, hantar mereka, bawa mereka kembali kepada jalan. Bawa mereka Tuhan untuk boleh melihat Tuhan yang hidup, Tuhan yang setia, tidak pernah membuang mereka dalam satu detik pun. Kami rindu Tuhan, kami percaya bahwa seperti murid-murid dalam perjalanan menuju ke Emmaus, Tuhan hadir. Dan kehadiran Tuhan membawa sebuah perubahan. Membawa kami kembali lagi untuk boleh sungguh-sungguh menyaksikan Tuhan yang hidup. Tuhan, kami rindu itu terjadi pada umat-Mu, Tuhan. Dan pada malam ini kami berdoa untuk mereka di dalam kelemahan tubuh, Tuhan, Kau terus jamah, Tuhan terus pulihkan. Kau berdoa untuk Thomas dalam terus pemulihannya, Tuhan terus pulihkan dan Tuhan juga sembuhkan dia, Tuhan. Kami percayakan pertolongan dan campur tangan Tuhan. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami Tuhan di dalam kelemahan tubuh. Tuhan, Kau yang tahu apa yang terjadi Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang menjadi penyembuh, yang menyembuhkan mereka Tuhan. Berdoa fungsi sakit Tuhan, Engkau juga jamak, Tuhan juga sembuhkan. Kami berdoa Tuhan dalam masa Prapaskah ini kami boleh mengalami Tuhan yang hidup. Tuhan tolong kami, hantar kami Tuhan. Ketika hari-hari yang kami lewati dalam perenungan itu membawa kami lebih mengenal Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Aba berdoa kiranya berkat-Mu menyertai setiap anak-anak-Mu. Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang sempurna Allah Bapa yang tidak pernah berkesudahan, penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dimanapun kau berada, menjadi murid Kristus yang sejati dan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Baik saudara-saudara, kita bersyukur persekutuan doa kita boleh berjalan, Tuhan sudah pimpin. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama sebelum mengakhiri. Boleh saudara munculkan videonya, tampilannya. Saya diminta untuk sampaikan, kita akan sama-sama foto saudara-saudara. Ya, jadi silakan Pak Asyir nanti akan pimpin ini. Ya, Bapak Ibu, dipersilakan. Belum sih. Oke, sambil menunggu sebentar ya. Ya. Ada Bapak Ibu Saudara yang belum buka? Ibu Yunita.
Baik, wah ini ada, saya foto ya, saya hitung 1, layar pertama 1, ya, kemudian layar kedua, sekali lagi 1, 2, 3. Baik, masih ada waktu kalau Bapak Ibu mau saling menyapa satu dengan yang lainnya. Saya pikir boleh, silakan dulu ya. Selamat malam sekali lagi buat Bapak Ibu Saudara yang sudah bersama-sama join di dalam persekutuan doa malam hari ini. Dan persekutuan doa akan tetap kita lakukan setiap bulannya Bapak Ibu Saudara di Rabu ketiga ya. Dan kita terus doakan sementara, maksudnya sementara sebelum nantinya mungkin sampai kapan ya, belum tahu. Kalau sudah memang diperbolehkan dan kita bisa ibadah di gereja, ya kita akan adakan di gereja. Tapi kalau belum, untuk bulan-bulan seterusnya kita masih akan lakukan melalui Zoom seperti ini. Baik, saya persilakan mungkin kalau mau saling menyapa, masih ada waktu ini. Silakan. Terima kasih. Hendra Cilienhua, kesaksiannya luar biasa, sungguh menguatkan. Terima kasih sekali lagi Pak Hendra Cilienhua ya, menguatkan kita semuanya. Oke. Ini ada si baby ini ya, ikut juga doa bersama-sama kita. Mau lihat papinya kayaknya dia. Terima kasih juga. Silakan Bapak Ibu, boleh semua unmute jemaat ya. Untuk operasi mata saya sudah berjalan dengan baik. Jadi 2 mata sudah operasi katarak dan sudah berjalan baik. Terima kasih untuk dukungannya. Ya, God bless you all. Puji Tuhan semua. Terima kasih. Bulan depan kesaksian Musa. Bulan depan kesaksian semua. Kalau mau lihat kesaksian saya, lihat aja di kebaktian UB ya. Udah lewat Selasa yang lalu. Kita kebanyakan bukan UB semua. Thomas, apa kabar? Kan sudah kesaksian semua UB yang lalu. Thomas sudah sembuh. Sudah, tadi udah lari lagi. Wih. Oh. Iya. Pak Jeffrey Cilicen, bagaimana kabarnya? Sudah vaksin ya Pak Jeffrey? Sudah. Segar ya. Luar biasa. Ini beberapa yang ikut doa ini sudah ada yang divaksin banyak nih sepertinya. Thank you ya Ko Hendra atas kesaksiannya. Masih di bawah. Thank you semuanya. Ya, thank you, Pak. Pak. Kita semua. Semua kemuliaan Tuhan aja. Tuhan berkati. Sepertinya Pak Jeffrey feedback itu Pak Jeffrey. Mungkin salah satu volumenya dikecilkan supaya nggak feedback. Salah satu di mana? Oke, ada Ciyoli, Kojawoto. Siapa lagi nih? Ibu Indrawati, Vivo 1727, ada Ibu Yeni, dan yang lain-lainnya. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita punya waktu 2 menit lagi, gitu ya. Sampai 8:30, kalau mau saling sapa, saya persilahkan ya. Masih ada 2 menit lagi. Ibu Audrey. Selamat malam Ibu Audrey. MP-nya Mano. Pak Albert sudah vaksin ya Pak Albert? Udah. Ada reaksi apa Pak Albert? Enggak, belum ada tanda-tanda. Nah, ada yang bilang yang habis divaksin nafsu makannya bertambah begitu. Bahaya itu. Habis divaksin lapar. Lapar ya. Silakan beberapa menit, 1 menit ke depan kita akan akhiri Zoom kita. Masih dipersilakan kalau mau
saling sapa dulu, silakan. Pak Gun di Awe. Ya, malam musuh. Mau ngomong sesuatu katanya. Oh, enggak apa? Ya tadi vaksin itu katanya memang jadi cepat ngantuk ya. Sehari bisa sampai 8 jam. Tidurnya bisa 8 jam itu. Jadi enak sekali, makanya segar. Wajah saya juga kelihatan lebih segar ya. Kan kata Pak Gun tadi mau cerita tentang kebahagiaan, mau berbagi kebahagiaan dalam minggu ini. Oh, ya teman-teman, ya saya sebetulnya ini karena suasana pandemik, jadi sekalian saya juga mau menginformasikan kalau saya sebenarnya ada rencana untuk akan mengadakan pernikahan putra saya yang kedua pada Sabtu besok lusa ya, 3 hari lagi. Tapi karena suasana pandemik, jadi kami hanya mengadakan acara sangat sederhana karena terbatas ruangan dan social distancing. Maka saya sekalian mohon doa restu, minta dukungan dari teman-teman dari gereja GKBJ agar pelaksanaan pernikahan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan ya sesuai dengan harapan. Jadi mohon maaf sebelumnya juga pada teman-teman, saya juga sangat terbatas. Jadi saya cuma sambil mengumumkan di sini, memberitahukan bahwa ya hanya hamba Tuhan dan yang mungkin terbatas yang akan kita yang mungkin yang hadir ya, karena memang tamu yang hadir hanya sekitar berapa puluh orang dan kecil sekali gitu ruangannya. Itu aja saya minta mohon doa restunya dari teman-teman. Itu aja musuh. Terima kasih Pak Gun. Oke. Ya. Saya pikir terima kasih saudara-saudara. Walaupun di tengah pandemik, tetapi kita tetap hadir dan kita bisa bersama-sama bersekutu dan kita bisa merasakan kehadiran Tuhan lewat persekutuan doa kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati saudara dimanapun berada, kita tetap saling mendoakan, saling mensupport satu dengan yang lain. Oke, saya pikir kita akhiri. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat malam semuanya. Tuhan Selamat malam. memberkati. Hai, selamat malam.